Semarang begitu kan. Kasus gangster pelajar ini yang cukup meresahkan. Kita sudah kedatangan Mas Ahmad Rofik dari Detik Jateng. Halo, assalamualaikum Mas Halo Rofik. Mas Rofik. Waalaikumsalam Mas Afif, Mbak Porce. Lagi kita nih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Oke, jadi aku tuh sebenarnya pengen tahu. Ini tuh apa sih yang menyebabkan banyak banget pelajar di Semarang tuh jadi gangster? Apakah kayak ikut-ikutan atau kayak ada role modelnya? Ya kan? Role model kok jadi gangster? Ya kan siapa tahu ya kan? Iya, gimana Mas? Bener. Ya itu kan sebenarnya fenomena gangster tawuran itu kan sebenarnya sporadis di banyak daerah terjadi kan. Kayak kemarin di Bekasi, tapi karena Semarang ini kan memang cukup tiba-tiba beberapa waktu terakhir kasusnya meningkat cukup tajam, semacam itu menjadi salah satu sorotan. Apalagi yang terlibat juga ternyata gengnya ini bukan geng orang-orang yang dewasa 20 tahun ke atas gitu, enggak, tapi yang cukup banyak juga geng pelajar juga cukup banyak. Remaja ya? Iya betul, remaja, masih usia SMA gitu kan, masih remaja lah, masih ABG. Kita kemarin sebenarnya sempat juga kita wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata mereka juga pernah melakukan risetnya tidak cuma di Semarang, bahkan di beberapa kota. Jadi memang ada siklus di sekolah-sekolah yang terjadi. Misalkan di awal tahun ajaran baru kan nih biasanya Juli ya, Juli Agustus itu tahun ajaran baru. Di September Oktober itu pasti akan marak kasus-kasus perundungan atau bullying karena ada senior junior. Yang senior, oh iya betul, yang senior ingin memperkuat posisi. Setelah itu sekitar bulan November Desember itu nanti akan marak rekrutmen gengnya ini. Jadi setelah bullying mereka melakukan pemetaan anak-anak baru, mereka melakukan rekrutmen. Setelah proses rekrutmen ini biasanya Januari sampai Maret itu marak-maraknya tawuran atau bentrok antar geng sekolah semacam itu. Jadi yang sekarang ini menjadi sorotan bisa jadi, walaupun kalau bisa memang dicegah, bisa jadi belum titik puncak, karena ya ini riset memang titik puncaknya selalu di Januari sampai Maret kalau tawuran yang melibatkan geng-geng anak sekolah semacam itu sih. Jadi memang ada proses rekrutmen sebenarnya di geng tersebut, geng sekolah. Kalau alasannya sih, kalau kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak sekolah sekarang gitu ya, mereka ingin menjaga harga diri sekolah kan semacam itu, jangan sampai dianggap enteng oleh sekolah lain semacam itu. Membela sekolah ceritanya. Tapi ini aku mengutip berita Detik Jateng nih Mas Rofik, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyebut kalau memang beberapa belakangan ini ada tawuran gangster Dr. Cipto, tawuran gangster Jalan Es Parman, konvoy All Star, balap liar, pesta miras, tawuran antar sekolah, tawuran di Puri Anjas Moro, pembacokan dan pelajar yang mengikuti demo anarkis di depan Balai Kota Semarang. Apakah bisa dibilang Semarang ini situasinya memang lagi mencekam atau baik-baik saja nih Mas? Karena beberapa kasus terakhir itu selalu terjadi di malam hari, memang beberapa waktu belakangan di Semarang itu kalau malam hari cenderung lebih sepi, orang akan menghindar untuk bepergian di malam hari, dan ini sudah terjadi sebenarnya kemarin pertengahan September kemarin, seorang mahasiswa dari Udinus Universitas Dianuswantoro, kebetulan dia anggota BEM juga. Dia pulang dari kampus mau pulang ke kos. Pada tengah malam dia menjadi korban tawuran geng salah sasaran semacam itu, sampai akhirnya tewas. Akhirnya meninggal. Dan ini sudah memang korban salah sasaran ini sudah beberapa kali terjadi juga. Artinya ketika ada gangster tantang-tantangan tapi ternyata yang satu nggak datang gitu, kadang-kadang mereka udah gabut gitu. Ada salah satu anggota gangster yang
kita wawancara ya memang akhirnya mereka gabut nyari musuh gitu kan. Oh, Jadi emang nyari. Harusnya nyari iya ilmu, betul. malah Nyari musuh. ilmu, bener. Padahal Nyari ya. nyari musuh dan mereka kadang-kadang udah tantang-tantangan Oh, di oke. medsos tapi yang satu nggak datang. Itu kan mereka udah mungkin emosinya Udah diubun-ubun ya kan? diubun-ubun tapi Mm-mm. tidak terlampiaskan. Nah, ini yang menjadikan fenomena gangster itu yang semula itu tawuran antar gangster jadinya membahayakan masyarakat lain. Itu yang menjadi apa namanya? Menjadi concern polisi. Penanganan gangster di Semarang ini memang harus seserius mungkin, apalagi mereka juga memiliki alutsista kan kalau tadi. Oh iya benar-benar. Dia ada alutsistanya juga masalahnya. Iya, betul. Mereka juga senjatanya itu juga kita sendiri aja ngeri lihatnya. Iya. Pedang bukan, sabit bukan, ini bukan, tapi kayak sabit tapi panjang banget. Biasanya mereka menyebutnya corbek semacam itu. Tapi itu bisa 2 meter panjangnya. Dari kepolisian sendiri Mas Taufik, apakah ada imbauan gitu kepada masyarakat atau bagaimana, apakah polisi juga kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah begitu? Iya, betul. Mas Taufik? Betul, beberapa hari terakhir ini dari Polrestabes Semarang juga berkeliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan dan sosialisasi kepada para siswa. Namun ya sebenarnya peran sekolah juga sebenarnya nggak begitu bisa efektif juga karena anak sebenarnya hanya beberapa jam berada di sekolah dan sekolah nggak punya kewenangan untuk memeriksa sampai dalam misal anak itu di HP-nya grupnya apa saja sih, itu sebenarnya sekolah kan juga tidak punya kewenangan sampai di situ. Privacy ya. Sekolah sendiri iya betul. Akhirnya sekolah sendiri juga pada akhirnya meminta orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya, untuk lebih mengawasi gadgetnya seperti apa, percakapannya seperti apa, media sosialnya seperti apa. Karena kadang-kadang mereka sebenarnya di sekolah juga nggak ada problem gitu loh. Di sekolah baik-baik saja, tapi justru mereka bertindak yang kelewat gitu, batas itu justru di luar sekolah mereka. Kebanyakan seperti itu, sehingga ya pada akhirnya dari pihak kepolisian, dinas pendidikan, pihak sekolah gitu ya, memang mereka akan memberikan imbauan-imbauan dan akan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif sebenarnya kepada anak-anak. Misalkan memang perlu diwadahi, mungkin mereka diarahkan untuk mengikuti latihan-latihan bela diri semacam itu. Oh gitu. Dilakukan sejauh mungkin seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan yang udah tertangkap nih, ya kan, itu dikasih hukuman apa sih Mas sama pihak berwajib? Soalnya kan masih di bawah umur kan? Betul. Walaupun mereka di bawah umur, tapi polisi juga akan melihat seperti apa tingkat kenakalannya, apakah masih berada di kategori kenakalan remaja atau sudah kategori kriminal. Artinya kalau mereka memang sudah kadang-kadang kan mereka di razia masih dalam skala kumpul-kumpul atau masih mabuk-mabuk semacam itu, mereka ada pembinaan. Tapi kalau memang mereka sudah melakukan kegiatan kriminal seperti pembacokan atau bahkan pembunuhan, itu ya jelas polisi akan penerapan hukum akan berjalan di sini. Walaupun sebenarnya ini juga terkadang bukan solusi juga ya, karena mereka masih pelajar, masih anak-anak, ketika mereka juga harus menjalani hukuman apalagi di penjara, karena memang penjara ini memang bukan tempat yang baik untuk anak-anak, sehingga kita sendiri juga sebenarnya mendorong agar ada misal langkah-langkah seperti diversi atau yang sekarang biasa disebut mediasi atau restoratif justice, itu artinya mempertemukan antara pelaku dan korban yang biasanya kadang-kadang ini masih sama-sama anak nih, siapa tahu masih bisa ada titik temu, masih ada bisa dimediasi, sehingga sebenarnya nggak perlu nih kalau untuk dilanjutkan di proses hukum. Polisi sendiri kalau selama ini juga sudah, kalau memang pelaku masih anak di bawah umur, langkah diversi ini pasti didahulukan sebelum
menggunakan upaya hukum pidana. Dan ini kan sudah ada 19 kelompok gangster yang dibubarkan ya Mas Rofik ya? Udah sepakat bubar nih katanya Mas. Betul lah. Itu polisi kan kemarin karena memang benar-benar marah, akhirnya polisi benar-benar melacak gangster ini, mengarahkan sumber daya yang dimiliki termasuk puluhan ribu CCTV yang ada di Semarang nih, yang memang terhubung dengan kepolisian, baik itu CCTV milik pemerintah maupun CCTV milik swasta atau bahkan milik warga. Artinya dengan banyaknya CCTV ini sebenarnya para gangster ini yang mereka mungkin aksi tawuran ataupun mungkin hanya sebenarnya menakut-nakuti masyarakat dengan konvoy, itu semua bisa terlacak sebenarnya, bisa terlacak dan bisa diketemukan oleh polisi, termasuk 19 gangster ini yang akhirnya mereka bisa terlacak keberadaannya, terlacak identitasnya, terlacak nama kelompoknya, teridentifikasi tempat nongkrongnya di mana, semacam itu, sehingga akhirnya gangster ini dipanggil untuk melakukan deklarasi pembubaran gangster. Nah, nanti kita lihat apakah mereka memang benar-benar bubar atau pada akhirnya justru menjadi geng yang benar-benar bawah tanah, yang berusaha untuk agar tidak bisa terlacak lagi atau seperti apa, kita juga ya mudah-mudahan mereka memang memilih bubar karena ya mereka lari juga sebenarnya sangat mudah untuk pasti menangkap dan melacak mereka. Iya, betul. Itu baru CCTV, apalagi yang kamera HP itu kan, setiap orang bisa merekam kemudian memviralkan atau bahkan memberikan laporan langsung kepada polisi yang memang sudah ada sarananya kan, aplikasi yang dibikin oleh Polrestabes Semarang ini, aplikasi Libas namanya, untuk melapor itu udah, yang download itu sudah sekitar 270.000 pengguna. Artinya mereka akan menjadi menjadi informan bagi polisi untuk masalah-masalah gangster yang ada di Semarang ini. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Mas Rofik. Banyak ya Mas. Mas, terakhir Mas, berarti Semarang nih aman-aman aja berarti Mas, aman ya kalau ya? kita mau main ke sana ya? Aman, mau beli lumpia, boleh ke sana. Mau wingko babat sama bandeng Mas. Beli wingko babat atau apa tadi? Wingko babat bandeng. Ya. Tiblek tadi masih ikut disebut. Ya ampun. Iya, soalnya Mas tahu ya. Untung yang di sini nggak tahu. Jadi nggak dimarahin. Lah ya itu tadi lagunya Padiangan atau Project Pop Mas? Project Pop, Project ya kalau nggak salah itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafik. Salam buat teman-teman Detik Jateng, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Dadah Mas, sampai ketemu di Semarang.